Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hilya Sania, mahasiswi PGMI 3 Angkatan 2020, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar atau micro teaching pada kelas 4 sekolah dasar pada mata pelajaran PAI MI atau Pendidikan Agama Islam MI mengenai rukun iman kepada malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat semua pagi ini. Harus ya semangat semua. Sekarang anak-anak duduk yang rapi dengan tangan di atas meja dan kita akan berdoa sebelum belajar. Ayo anak ketua kelas, silakan pimpin doanya nak. Oke, silakan ya ketua kelas. Amin, terima kasih ya ketua kelas. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Siapa? Oh Abdul, kenapa Abdul tidak hadir? Izin? Izin kemana? Ada urusan keluarga, oke. Hanya Abdul yang tidak hadir ya. Ya, hanya Abdul, oke. Sekarang kita baca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ayo sama-sama ya. Dibaca, semuanya dibaca dan menyanyi.
belajar apa? Ada yang tahu belajar apa kita hari ini? Iya, pinter, belajar PAI, pendidikan agama Islam. Coba anak-anak amati surat Al-Baqarah ayat 285 di buku paketnya masing-masing. Sudah ada? Ada ya? Nah, sekarang ada yang berani membacakannya tidak? Ya, membacakan ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 285. Oke, silakan Puji untuk dibacakan. Terima kasih Puji. Nah, setelah mendengar surat yang dibacakan oleh Puji, ada yang bisa menyimpulkan kandungan ayatnya? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan tidak apa itu kandungan ayatnya? Dalam ayat kandungan ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, tadi Puji tadi menyebutkan bahwa jadi artinya adalah Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, ada pula kandungan dari ayat itu adalah perintah untuk mengimani seluruhnya, mengimani Islam dan rukunnya secara penuh, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kemudian iman kepada kitabnya, kemudian kepada rasulnya, hari akhir, dan takdir Allah atau biasa kita sebut dengan qada dan qadar. Dan kita jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengimani sebagian dan mengkafir kepada yang lainnya. Dan agar kita sebagai hamba Allah itu meminta ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya atas kekurangan kita dalam memenuhi haknya atau perintahnya. Nah, anak-anak, pada pelajaran 7 ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah tadi ya. Semua orang yang beriman sudah pasti memiliki iman kepada Allah. Nah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk dalam salah satu rukun iman, yaitu rukun iman keberapa? Kemarin kita sudah belajar. Rukun iman keberapa? Iya, benar, rukun iman kedua. Nah, rukun iman itu terdiri dari berapa tadi? 6. Apa saja, Nak? Yang pertama, ada yang bisa? Ya, silakan Aditya. Ya, benar, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada benar, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam itu iman kepada qada dan qadar, yaitu kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu makna beriman kepada malaikat Allah itu seperti apa? Bagaimana kita memaknainya beriman kepada malaikat Allah? Yang pertama, Nak, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, apa? Kita sama-sama bahas. Yang kedua itu meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya Allah, dan tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Pinter. Nah, selanjutnya mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya.
Nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas sebagai menyampaikan rezeki. Yang ketiga ada malaikat Raqib, adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian yang keempat itu ada malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Itu adalah malaikat Atid, ya pinter. Yang kelima adalah malaikat Ridwan, malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Sedangkan yang bertugas menjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Yang ketujuh adalah malaikat Izrail. Nah, malaikat Izrail ini bertugas mencabut nyawa manusia atau nyawa makhluk hidup. Kemudian yang kedelapan adalah Munkar dan Nakir, yaitu malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Nah, yang kesembilan itu ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Nah, lalu bagaimana kita menerima keberadaan malaikat Allah? Bagaimana cara kita agar dapat menerima keberadaan malaikat Allah, anak-anak? Yang pertama, kita keyakinan yang pasti bahwa setiap saat itu kita takut dan ingat kepada Allah, karena malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita menuntut ilmu. Nah, kita sebagai seorang menuntut ilmu, kita mendapatkan pahala atau didoakan para malaikat Allah. Kemudian mengunjungi para saudara dan sahabat, yaitu menjalin silaturahmi. Selanjutnya adalah tidur dalam keadaan suci. Bagaimana tidur dalam keadaan suci? Yaitu berwudu dan sesuai dengan rukunnya, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Jadi siapa yang datang ke masjid dan sholat di saf terdepan, dia mendapatkan pahala yang terbaik. Kemudian perilaku lainnya mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama, suka bersedekah, yaitu peduli untuk menolong sesama. Kemudian yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Pinter sekali. Nah, anak-anak, ada yang bisa kita menyimpulkan bersama-sama makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama tadi apa? Meyakini bahwa malaikat itu ada meski tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, tidak mati, dan malaikat itu diciptakan dari cahaya atau dari nur. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum, dan pastinya malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Lalu tadi ada beberapa malaikat. Yang pertama tadi apa? Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Izrail, Munkar, dan Israfil. Nah, sampai di sini ada pertanyaannya, anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti semuanya paham ya. Nah, untuk tugasnya dicatat di buku. Yang pertama, tentang iman kepada malaikat. Di dalam Al-Quran terdapat surah apa dan ayat berapa? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud beriman kepada Allah? Dan yang ketiga, jelaskan secara singkat contoh iman kepada malaikat. Kemudian sebutkanlah malaikat beserta tugas-tugasnya. Serta anak-anak silakan hafalkan nama malaikat beserta tugasnya untuk setoran pertemuan berikutnya.
Karena pembelajaran telah selesai dan waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.